ning ati iku ana takabur luwih apik katimbang orang lain. Ini masih umur 90 tahun, hati masih lalai pada Allah. Innal insana lafi khusrin, sungguh banyak manusia itu jatuh dalam kerugian besar. Rugine iku lalai menyang Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, neraka wel iki diperuntukno disiapno wong sing model kaya ngeten iki. Salate gak tau pedhot, zakate ya ngono. Aja tersinggung lho sampean, iki proses kita memangi. Tak uraikan biar ada kesadaran ning ati. Tidak saya, tidak jenengan ngalami semuanya. Hajine yun sewu, mangkane fawailul lil musallin, neraka wel itu disiapno sing ahli ibadah. Sing ahli ibadah iku hatinya lalai dateng Gusti. Wis Islam, iman, ihsan. Iku tono ajaran hakikatku. Sebab di dalam ajaran hakikat dinul haq itulah satu-satunya agama yang membahas tentang bagaimana caranya ruhaniyah jenengan itu mengesahkan Allah. Iku gak diajarna nanggone syariat. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Niki kelompok dewi-dewi. Pengajaran tentang ilmu rasa, nah ini ilmu tentang kebenaran iman itu jatuhnya ada di hakikat. Rasa iku basa Jawa, basa Qur'ane iman yang benar. Berarti ada iman yang belum benar. Iya ada. Contoh, tadi kan sudah dikasih dasar kalau makhluk itu tidak bisa apa-apa. Terus nggih? Oke, kula takok. Air iku makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Berarti namanya air itu tidak bisa mendatangkan rasa seger. Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk menghilangkan dahaga, nggak bisa. Tapi ketika saat air itu sampai minum terasa seger, tergantung hati sampai iku melihat dari mana. Ajaran hakikat inilah Pak satu-satunya wadah dinut tauhid, agama yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula supaya bisa tembus menyang gesang. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah di situ. Sebab tanpa Allah air itu nggak bisa mendatangkan rasa seger. Lah yang dimaksud ihsan itu adalah jatuhnya iman sampean kali kula hanya pada Allah, bukan pada makhluk yang berupa air. Ilmu ini nggak mungkin dibahas di dalam syariat, nggak ada, nggak dibahaskan karena prosesnya tahapnya beda. Artinya
cara kita sekolah itu kalau di TK nggak akan disampaikan pelajaran yang ada di SMA. Di TK ya sesuai TK-nya. Nggih. Syariat pengajarannya kitab-kitab itu ya di luar pembahasan dinu tauhid. Iki nek TK syariat. Tapi wonten kok Pak tiyang niku umur swidak 70 sik TK niku tasik wonten. Nggih mboten? Artinya tidak mau untuk menerima dinul haq. Ada. Oleh karena la ikraha fiddin, ajaran ini tidak boleh ada paksaan, maka kersane biarlah itu haknya masing-masing. Ajaran yang bagaimana, yang di situ itu yang tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Yaitu ajaran yang membebaskan hati dari belenggune hawa nafsu. Sebab oleh karena hati atau ruh kita terbelenggu oleh hawa nafsu itu Bapak Ibu, akhirnya jatuhnya iman kita pada air yang mendatangkan seger itu dengan dalil akliyah. Nek awakmu gak ngombe banyu ya gak mungkin ngerasa seger. Lah ngoten nggih. Nek gak ngombe, kalau tidak meminum air, dahagamu masih ada. Berarti coro akal wis bener. Lamuno apabila kita tidak minum air, akal loh akal, kita itu dahaga tidak bisa hilang. Paham nggih? Iki miturut kacamata syariat sudah benar. Tapi ketika saat jenengan minum tuyo, minum air itu, manakala tidak ada Allah di situ, ya jelas makhluk itu nggak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger. Boten sakit. Iki kalau sudah ada di hakikat. Kalau hati jenengan sudah duduk di rasa, pasti mengatakan semua karena Allah. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka taroh. Imanmu harus ke ihsan. Ihsan itu maknanya bener. Iman sampai kudu bener. Iman yang benar adalah iman yang benar adalah iman dalam hati. Iyyaka na'budu, hanya padamulah aku menyembah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah di sini iman sampean jatuhnya pada Allah, tidak pada air. Yun sewu, ngaji babakan seperti ini iki longko Pak. Tahu longko? Apa bahasa Indonesianya longko? Langka. Artinya langka itu gak angger, setiap gak angger itu apa sih bahasa Indonesia nih? Gak setiap tempat itu mesti ada. Kalau kita bicara pondok, gak setiap pondok itu ada. Enggak. Karena ini khusus pendidikan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Karena ini khusus untuk dandani ati supaya waktu ngibadah ning Gusti iku betul-betul hati sampean iki diwastani madhep, khanifan,
madhep sing bener yaiku madhep sing didep iki ketemu ambek sing sing madhep iku ketemu ambek sing didep. Hamba iki kudu ketemu Gusti Allah. Wa qumu lillahi qanitin, jalankanlah sholat 5 waktu itu dengan khusyuk. Artinya khusyuk wajib kau iku bertemu Allah. Nanti dipikir masalah iki jarang majelis iku mikir masalah ngeten iki. Wis pokoknya aku sholat ya sholat, bah ketemu bah gak ketemu gak dipikir. Ternyata lebih banyak ketemu urusan dunia lah. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk Bapak Ibu tentang masalah sholat iki. Al-Baqarah 238, hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wajib awakmu sholat itu ketemu Allah. Cuman ayat ini gak diajarkan bagaimana cara untuk bertemu Allah. Ayat ini nggak ada, cuman di dalam surat lain akan dijelaskan bagaimana jenengan waktu sholat, waktu makan, waktu minum, waktu aktivitas apapun, kerja, waktu duduk dan lain sebagainya. Itu dijelaskan piye syarati, bagaimana caranya jenengan bisa ketemu Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Cara satu-satunya ayat di dalam surat 114 yang paling gampang jenengan iki cara untuk bertemu Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu ayat 110. Niku jelas cara untuk bertemu Allah di situ. Pun, jikalau kau betul-betul kata Rasul mengikuti ajaranku hakikat, tidak hanya syariat saja tetapi juga sak hakikate, maka ruhaniyahmu saya suwe bakal bisa ketemu Gusti Allah. Mana jawabannya? Apabila kau betul-betul mengikuti aku kata Rasul, dijawab dalam surat Ali Imran ayat 31 tadi, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Nyun sewu Pak, iki minangka ruh, iki minangka Allah, iki minangka nafsu. Tatkala ruh kita ditarik nafsu, mesti atine awak dhewe iki condong nanggone urusan dunia, hayatat dunia. Kehidupan dunia mesti ati iku mikir hanya urusan dunya, boten jasad lho. Nek jasad wajib Pak jenengan iki nyambut gawe, wong jasad kepingin ngombe wedang jahe kudu tuku, lah tukune nganggo duit, nyambut gawe. Jasad pingin penak, perjalanan iku mang lancar, boten melampah, tidak berjalan, tuku sepeda. Lah kita beli sepeda pakai uang, tidak pakai godong, gitu. Lah kita mendapatkan uang, ya kita harus kerja. Tinggal kerjane lah apa? Ono kerja iku sing ngingu doyol. Ikuti syariat Rasulullah. Ojo ngingu doyol.
Yes kerja sing temenan. Sing ahli nang tegalan tani jadi petani monggo, sing jadi pedagang silakan, yang jadi pelaut silakan, semua digelar Allah. Rezeki itu semua digelar. Yang menjadi PNS pemerintahan silakan, maklar silakan, sing penting jangan sanjipa. Tahu sanjipa? Tahu? Penipu niku sanjipa. Jangan urip ning dunya iku gur sepisan ya. Jangan kau kotori jasmaniahmu dengan perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah. Udah. Kita ruhaniyah, inna nafsa la amaratum bisu, mesti roh iki ditarik oleh nafsu untuk kepentingan dunia. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan ketika saat Allah memberikan peringatan atau rambu-rambu terhadap Nabiullah Adam. Adam, jikalau kau ingin di surga, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Pohon itu nanti berbuah, namanya buah huldi. Niki huldi ini kesenangan duniawiyah. Kalau ruh itu sudah ditarik oleh nafsu nang kesenangan dunia, mesti jatuhnya iman sampean ikut terhadap duniawiyah. Contoh air tadi, selalu logika, selalu gitu. Wong nyatane mukhlason sing ngaji kok jarine sing ngaji iku Allah ki. Ya sewu. Nanti kita akan paham kalau sudah masuk di ranah ihsan itu akan paham. Iya, nek kano Allah apa iso cocote mukhlason jeplak. Boten saged. Sami jenengan tumindak mriki wau lho. Nek gak ditumindakkan Allah dalam diri jenengan yang Allah huwal awwal wal akhir wadz-dzahir wal batin, Al-Hadid ayat 3, manakala Allah tidak ada di dalam dan di luar jenengan, gak mungkin kita akan bisa berkumpul. Betul? Nah, itu kalau iman kita sudah jatuh di sini. Kalau iman kita masih duduk di iman di sini, belum di ihsan, sik mikir-mikir, mesti ngene, aku bingung son melok ngaji awakmu iku. Bingung. Wis gak nutut pikir aku. Lah kuwi ngajine kok trimo pikir, mestine kok lebokno ati ki ngajine ati kok. Wis. Kalau ruhaniyah itu sudah ditarik oleh nafsu Bapak Ibu, apapun aktivitas sampean, lebih-lebih masalah sholat, mesti eling urusan tuh enggak. Wong parini mari dintekno tikus ngono alae mangkel ambek tikus luar biasa. Allahu Akbar, pondokku 10 juta gak balik iki. Akhirnya ketemu tikus ndi ae mesti dipaten. Kita akan ditarik Bapak Ibu. Nabi Adam sendiri loh nyun sewu, itu nabi. Sudah diweling Allah, Dam, kalau kau ingin kekal di surga, tolong ojo idak-idak wetiku. Kalau kau mendekat mesti kepingin, kalau nek wis kepingin berupaya untuk mendapatkan. Sampeyan ru Tarsana Pak Bu, semerap ya, sing urip nunggone alas, gak duweni kepingin tuku mobil, gak kepingin. Ora ning dalane
Boso Tarsan mantuk nanggone desa atau ada di kota, tetangga-tetangga punya mobil, kepingin karena mendekat. Kenyun sewu. Kok umpami hik dunya iki orang itu laki-laki tok, nggak ada perempuan. Kepingin rabi? Kepingin di anak? Mboten. Loh, inilah memang proses kita. Tidak jauh berbeda dengan proses Nabi Adam. Jadi proses Nabi Adam pada akhirnya memakan buah khuldi itu yo gak salah. Iku prosesnya beliau, sebab Allah dawuh asbabun nuzule wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dawuh Allah iki sebelum adanya Adam. Hei malaikat, aku arep, loh arep kan belum gitu. Aku mau menjadikan makhluk di muka bumi ini ku jadikan sebagai khalifah. Berarti pada waktu itu dawuh Nabi Adam nak dereng wujud nggih? Dereng. Nah, iki settingan. Istilah jenengan rencana. Kemarin tajinan ayo diadakno ngaji ya. Sekaligus membuka pondok Al Mujahid. Rencana. Sapa sing ngaji? Iki rencana, Pak. Oh, kae. Mukhlason ae. Ya wis. Digagas sepakat, akhirnya ketemu saya di wajah mungkin, terus deal-dealan tanggal. Akhirnya jatuhlah tanggal 23 November. Wis. Jadi sebelum jatuhnya ngaji ini, sebelum jatuhnya tanggal 23 November gini. Dulu itu 23 November ning ati sampean sudah ada. Kalau rencana ada pengajian ini, cuman belum maujud. Rencana Allah itu akan menciptakan makhluk yang disebut manusia, yang dijadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Wonten niku protes. Ada salah satu malaikat yang namanya Ajazil itu protes. Ya akhirnya nanti disebut iblis. Disebut iblis ya itu. Bapak Ibu, Nabi Adam akhirnya mendekat, ringkes kata dia memakan buah khuldi. Ringkesen jenengan kali kula sejarahnya itu ya makan buah khuldi. Atik makan buah khuldi yang disebut hayatadun dunya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banit wal qanatiril muqantarah. Kesenangan dunia yang disebut hubus syahwah. Nah, iki berarti kita telah terbelenggu oleh nafsu roh kita. Mesti setiap detik hati kita lali nang Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Yang kula maksud iku lalai ngene, Pak. Contoh, iku di dalam sholat. Allahu Akbar, hati gak sadar, gak eling yen iki gerake Gusti, diakoni gerake aku alim, tak akoni alimku sebab teko ilmu, padahal iki sing alim adalah Allah. Iku jenenge lali. Sampai Allah bersumpah lupa tentang wong lali iki. Dibuka di dalam surah Asr, wal asri, demi masa aku bersumpah, kata Allah, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, yekti dalam kerugian besar. Sebab apa? Selalu lali sing aweh kabeh iku sampean kali kula iku Allah, sing ngedepno mripat iku Allah, sing ngrungokno kuping iku Allah.
Sing ngambekno sampean kali kula niku Allah lali. Kita manusia itu kebanyakan begitu. Endi rasa terima kasih syukur? Gak ono. Padahal mohon maaf, tidak bisa kita ukur dengan nilai rupiah. Coba sampean satu hari satu malam 24 jam diweni ambekan berapa? Tak jaluk kata Allah, tak jaluk sak jam kata wenehi, tak ganti duit 10 juta. Gelem sampean? Nah, mboten toh? Ngono ae nyuwun sewu ya Allah. Wah kok gak mantukum kayak aku duit 10 juta. Ngene ku lali, napas bendina sapa sing jamin iki? Dilalekne iku malahan. Sing diunggul-unggulno mantune, diunggul-unggulno anake, diunggul-unggulno, waduh kok gak bojoku gak loman. Bandino sak wulan 5 juta. Siji tanggoku kok meleki. Tak takoki bojone dibelanjani piro Dik awakmu Dik sak wulan? Alah 1.000 sak juta. Oh aku 5. Diunggul-unggulno. Coba sampean wis kena ngene. Ger sak jamae kata wae nyambekan tak genti 10 juta piye ger gelem? Jenengan gak oleh ambekan diganti duit 10. Carane gampang, diplester irung lalu diplester dibuntu gak oleh ambekan dituki 10 juta. Jelas siapapun akan memilih ambekane daripada milih loh, mengapa manusia itu tidak seperti itu? Karena ruhaniyah kita iku ditarik nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, cenderung nafsu itu ngejak lali ruh terhadap Allah. Berhubung ajaran hakikat nuju makrifat dinul haq kita tolak, sampai jenengan kali kula umur 90 tahun pun nek nolak iki tetep roh iki dadi budake hawa nafsu. Wes, itu kunci. Siapapun kita, nafsu itu membuat kita kesenangan dunia itu hanya berupa uang, materi. Bukan. Tidak hanya itu, ada yang non materi. Materi kelihatan, uang, rumah mewah, pabrik, pangkat, jabatan. Nah itu sing non materi. Dan iki sing lawembut iku Pak. Mulai cilik kita mondok ya, mulai kecil kita mondok belajar ilmu macam-macam, ilmu tentang masalah syariat mumpuni, ilmu alate, ilmu Qur'ane, ilmu fikih, ilmu hadise nguasai. Umpama ditumpuk kitab iku 10 lemari kitabe apal kabeh, ngalim toh, ngalim. Wis. Istilah lain, kita punya titel sebagai ustadz atau kiai. Ning ati sampean iki kok yo rumangsa ngalim iku lho hayati dunya. Non materi. Dengan ilmu itu kita punya pangkat namanya al-alim al-alamah. Akhirnya masyarakat itu memuliakan jenengan. Gula gak tahu tuku, gula nggak pernah beli, beras nggak pernah beli, teko dewi, teko pengikut-pengikuti. Gila mboten? Iya. Belum lagi kebutuhan di dalam rumah. Los, teko dewi. Ning atiku muncul rumangsa ngalim, berarti iki tondo roh iku mau jadi budaknya hawa nafsu. Sampai kapanpun, walaupun bacaan Quran Anda itu fasih, kitab yo sahih, benar, semuanya betul secara pandangan manusia, tapi hati kita kok yo rumangsa kalau alim-alim kita
itu berarti kita telah masih menjadi budaknya hawa nafsu, walaupun kupluke wis putih ya. Kaji bolak-balik ben tahun kaji jadi masyarakat nyeluk ya apa iku bingung. Kaji pertama kan diceluk bah pisan, kaji ini 5 berarti bah. Oh. Ning ati iku ana takabur luwih apik katimbang orang lain. Ini masih umur 90 tahun, hati masih lalai pada Allah. Innal insana lafi khusrin, sungguh banyak manusia itu jatuh dalam kerugian besar. Rugine iku lalai menyang Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah mengancam fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim, neraka wel iki diperuntukno disiapno wong sing model kaya ngeten iki. Salate gak tau pedhot, zakate ya ngono. Aja tersinggung lho sampean, iki proses kita memangi. Tak uraikan biar ada kesadaran ning ati. Tidak saya, tidak jenengan ngalami semuanya. Haji ini yun sewu, makane fawailul lil musallin, neraka wel itu disiapno sing ahli ibadah. Sing ahli ibadah iku hatinya lalai dateng Gusti. Bisa gak ngeri ya ayat ini, surat ini bila mana masih belum sadar, akhirnya menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, ya mburek nek ngono rek wis gak ngerti aku. Iya, dulu disampaikan dengan lingkungan yang nyun sewu, sembunyi-sembunyi, dengan bahasa kinayah isaroh, angel trimonane. Saiki jelas terang-terangan tempatnya, terang-terangan ayatnya, dijelasno tanpa kinayah. Wis piye carane biar gak seperti itu? Biar ruh itu jadi budaknya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Ikutilah ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Allah katakan dari surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257 lengkap ini. Ikutilah ajaran Muhammad yang qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang mendidik ruhaniyah kita yang disebut dinul haq, untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Wa man kana yarju wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Terus si ayat, jikalau kau hatimu meninggalkan nafsu, otomatis jikalau hatimu bisa keluar dari belenggunya nafsu, maka kau akan jadi budaknya Allah. Berarti iman jenengan ini akan jadi iman yang ihsan. Itu manakala kita mengikuti ajaran Rasul. Mengikuti itu tidak hanya yastami'unal qaul, tidak mendengarkan saja, tetapi wayattabi'una, jenengan iki menjalankan. Rasa iku ngelmune praktekno, ilmu amal, istiqomah dengan terus menerus. Inilah untuk bisa Anda keluar dari belenggunya hawa nafsu atau perbudakan dari hawa nafsu, biar roh ini nanti menjadi budaknya Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha.
Kalau kau sudah dididik zikir untuk melepaskan diri dari nafsu, maka jalankan, pegang terus zikir tersebut, pegang terus tali Allah itu zikir, Pak. Zikir iku eling, bukan nyebut Allah, Allah bukan. Zikir itu ingat iku sadar kalau semua apa yang muncul dari diri jenengan itu datangnya dari Allah, tidak dari diri kita sebagai makhluk. Teruskan, asah terus itu. Waktu kau makan, tanganmu mengangkat nasi, rasakan adanya Allah yang mengangkat, bukan kau. Kita mengunyah nasi, jangan pernah dalam hatimu iman bisa ngunyah datangnya dari Anda, tapi dari Allah, yang Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu. Sampai nasi masuk ke lambung, di lambung ini diproses Allah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi vitamin yang dibutuhkan tubuh. Hati tetap merasakan semuanya itu Allah yang berperan sampai keluar dari kotoran ini loh, saking nemen itu keluar jadi kotoran ini loh, dibimbing Allah terus di situ. Sebab kalau tidak ada Allah yang membimbing di situ, kotoran gak iso metu, Pak. Wis contoh entut, sampean pernah tuh gak iso ngentut? Pernah toh? Weteng piye rasane, Pak? Kembung, bengkayang, dikeroki tetep sing gak iso metu, wis mlaku ngalor ngidul. Akhirnya apa, Pak? Operasi. Dibawa ke dokter, ono perkara sing buntoni iku dioperasi ambek dokter. Akhirnya makbrus. Entek piro, Pak, operasi? 5 juta. Gara-gara nggak bisa 5 juta. Murah, Pak, murah. 5 juta itu murah. Coba kaisa ngentut sing tahu, kaisa ngentut itu masalah. Dulu iku mbok iku damel simbukan. Imbukan ditawaleni ngono dulu prat-prut ngoten. Dulu wong dulu kan seperti itu. Imannya tidak pada simbukan tapi pada Allah. Begitu. Udah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sing sapa wonge Allah dijadikan bendorone ya, bendoro. Tahu bendoro? Allah dijadikan sebagai kekasihnya, Allah dijadikan sebagai sang penolong oleh si ruh ini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatimu akan menemukan padang, boten gelap. 1. Nomor 2, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sing sapa sing dadekno nafsu iki sebagai imamnya, penolongnya, bendorone, mongko ruhaniyah itu dalam keadaan gelap, baik ning dunya maupun sakwise ning dunya. Sama, sakwise ning dunya akan mengalami kegelapan, manakala waktu di dunia kita, ruhaniyah kita mengalami kegelapan. Nyun sewu, nek roh dadi budake nafsu, ketemu takdir sing gak enak, mesti ngamuk-ngamuk. Pae gara-gara ibuke oleh masak kurang pedes dedek ngene. Kadang ono, Pak, wong lanang iku saking bludreke mboten ngomong, dipangan kurang pedes, Dek, cukup nolong mboten. Piring langsung ditomplok pacak ini. Wonten nggih? Iku karena ini Mojokerto ini gak ono. Karena hatinya belum mengamalkan ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat. Ini persoalannya.
sehingga disebut wong bludrek. Titik-titik bojone kawaplok, gak cocok titik kawaplok. Listrik mati, dek kayaknya kopi ya mas, berhubung gula ambek uyah wadai jejer wong listrik mati, keliru uyah. Ketika saat diminum rasa asin, dek sini dek mboten ngomong gak apa jenenge cengkir iku disguyangno nang raine. Ana wong lanang koyok ngene iki mendano nelongsone. Nelongso Bu nggih. Padahal jenengan gak sengaja to. Sama, wong lanang ki ono sing nelongso. Ya ngekeki blonjo dicacat. Lombok wis larang. Sak wulan 20.000. Ngeramel ning ati niku. Iku semua gara-gara belum mengikuti ajaran Rasulullah. Dan iki sebab jenengan kali kula Pak ngekeki duit 20.000 nek tanpa ada Allah disuka iso. Ngono iku liya dina dikeki 2 juta Pak. Oleh guyu yo napa? Nek gak bojoku gak loman. Wis ikilah yang dikhawatirkan Rasulullah ketika saat beliau sudah rampung perang jihad kecil. Dawuh, ya sahabat, umatku akan menghadapi jihad besar. Jihad itu perang ngelawan hawa nafsu. Nggih, iki proses kita Pak. Proses kita pasti akan mengalami. Dulu itu jadi budaknya nafsu. Ingat, nafsu itu cenderung ngajak kita itu untuk berbuat jelek. Inna nafsa la amaratum bisu, artinya jelek, melalaikan pada Allah. Tapi ada nafsu yang dirahmati Allah. Illa ma rahima rabbi, ada nafsu yang dirahmatilah. Niki Pak ada 4 Pak ya. Aku gak ngomong dulur papat 5 pancer loh ya. Nah, nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Sing aja elek nang Gusti Allah iki lho dulur sampean loro iki lho ngejak elek. Lah sing niki lawamah mutmainnah ngejak apik, ngejak eling nang Allah. Bandaina iki gelut. Berhubung lawamah mbek mutmainnah gak tau sakai mangan, mboten nanti sampean kasih makan, kuru kaya datuk maringgi. Lah niki sampean kasih makan lamu gede gatot ditekuk-tekuk niki. Iki sifat basariah, iki sifat basirah. Jadi nggih kalah terus. Sebab panganane nafsiyah ambek lawamah ini syariah thariqah. Isine ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Makhluknya ngaku-ngaku. Lah justru kalau sudah masuk di sini akan ngasih makan terhadap lawamah dan mutmainnah. Kasih makan, akhirnya dia berkembang lemu getot gelut Pak. Iki ambek niki. Satu sisi sampai ngasih makan lawamah mutmainnah, satu sisi iki dibiarkan kuru suwe-suwe. Nek gak percaya, nek gak percaya sampai mlebu LP dikei mangan ojo dipangan, mangane ning kono kuwi gak padha mbek ning jaba, terbatas. Nek jaba sampai isok mangan golek sate sewaktu-waktu bisa gule, coba nang LP. Ayo ana iya iku ya iku wis gak iso takon Pak suatu saat diweni sate po gak iso, harus nganut aturan.
tempe digodhog, tahu digodhog, iwak bandeng niku digodhog, serba anyep. Dan itu maksudnya baik pemerintah supaya jenengan cegah keserang kolesterol. Cek ini sehat sih benernya nih. Tapi berhubung jenengan iki makanane gak ono rasane, kadang wegah. Padahal maksudnya pemerintah itu betul, jenengan cek gak sakit-sakitan. Oke. Goreng-gorengan itu gak ono, Pak. Tuku anan jobo, monggo. Lah, ketika saat lawamah mutmainah sampai kasih makan, ya fitness, ya toh. Satu sisi nafsiyah dan lawamah, nafsiyah dan amarah itu sampean jinakno, atau sampean gak sampean reken, wis gak dikasih makan, kuru susui, kalah. Waktu jenengan iku gampang iling atine nang Gusti, ada amaliyahnya nanti, ada yang harus jenengan istiqomahkan untuk melumpuhkan nafsu nafsiyah dan amarah, untuk membersihkan kotoran hati, untuk mendekatkan diri pada Allah sampai bertemu. Ya, disinilah Pak ya, ajaran Rasulullah yang ditekankan terhadap umatnya, yang ajaran ini sejak Sayyidina Ali zaman semono sampai tahun 2014 kemarin terkesan disembunyikan. Nggak ada yang berani menyampaikan di tengah umum, sebab siapa yang berani mesti langsung dikabluk, coro petik dikabluk, dikatakan sesat lah, dikatakan ajaran melenceng lah. Di situ akhirnya para guru-guru kita akhirat itu berhati-hati. Bentuk berhati-hatinya disampaikan pertama di dalam tempat yang khusus, dan yang boleh mengikuti hanya jamaah yang khusus. Kedua, cara penyampaian beliau itu lebih berhati-hati lagi, tidak terang-terangan seperti malam hari ini, secara kinayah isyarah. Nanti kalau ngajinya sudah selesai, terus dibengat, terus dawuh ngene, golek ono gali kangkung. Nek wis ketemu gali kangkung, kau akan sudah dikatakan bertemu Allah. Itu kinayah, nggak dijelaskan secara detail bagaimana caranya untuk sampai pada Allah, tidak dijelaskan. Akhirnya lama Pak, kita sebagai murid itu bisa sampai ke makrifat itu lama. Bahasa syariat thariqah hakikat itu sederhana aja gini. Syariat itu sistem ilmu, ya. Thariqah itu jalan, syariat itu tumpaan, thariqah jalan. Manakala pada malam hari ini kita apa? Syariat kita numpak sepeda motor, jalannya apa? Jalannya itu jalan daratan, sepeda motor. Hakikatnya tujuan sampean ngaji. Kalau sudah sampai di sini adalah inilah makrifat. Sederhana kepada Allah. Apa syariat kita pada Allah? Ya tergantung. Syariat kita sholat contoh, ilmu nih sholat itu syariat. Ilmu syarat sahnya sholat, ilmu syarat rukun sahnya sholat, itu diajarkan. Iku ilmu. Lah sholat iku thariqah. Lah sekarang tujuan kita sholat iku ya kudu di ngelmoni. Ngelmuni ada di sini. Nek sholat cara syariate ngelmuni ada di syariah iki. Ilmu fikih. Piye caranya? Jenengan iku sholat jasmaniyah
iku bener ya kudu nganggo ilmu syariat. Lah rohaniah tujuan iku ada di hati kok Pak, bukan di jasmani, di hati. Rencana kehendak iku ada di hati. Tujuan sampean apa? Bertemu Allah. Ya kudu di ngelmoni hakikate. Bertemu Allah itu bagaimana? Ilmu, amal, istiqomah. Yun sewu, akeh wong salat iku lali. Nek wis lali tak siap non rokok, well. Illa, lah ada yang tidak. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kecuali berarti ini tidak Pak. Siapa mereka yang tidak lalai? Amanu. Pertama percaya. Amanu iman yang mana? Iman yang sudah diiksan. Sebab sudah diilmukan, diilmoni ilmu hakikat caranya bertemu Allah bagaimana. Wa amilu solihah, dia juga meraktek nih caranya bertemu Allah iku piye, bagaimana caranya bertemu Allah, sudah dididik zikire, oh begini dilakoni Pak. Berarti yang tidak masuk ke neraka well adalah illalladzina amanu wa amilu solihah. Praktek. Jadi apa yang kula bahas, yang saya bahas ini ilmu masian, sistem hakikat untuk mengajarkan hati kita rohaniah. Nanti amaliyah iku jenengan piyambek. Nek cocok diterusno, nek gak cocok gak usah diteruski. Pun Bapak Ibu, nek wis kau iku mengikuti aku, kata Rasul, syariate yo hakikate, yuhibbukumullah, Allah bakal menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Sebab apa Allah menerima? Karena roh iki sudah melepaskan cintanya terhadap nafsu, kesenangan dunia pun dilepas, akhirnya ganti cintane pada Allah. Ingat, Allah tidak akan menerima cintamu heroh manakala di dalam diri kita itu masih bersukaria terhadap nafsu. Gak iso. Ibu apa nek Pak iku njawab rabi maneh mesti ngamuk-ngamuk karena ibu cemburu. Ada seorang wanita ingin dimadu? Enggak ada. Sama Allah iku ya maha penyemburu Pak estu. Ketika kita itu bercinta pada selain Allah yang disebut hubus syahawah, Allah itu cemburu asline. Berhubung dielingno bola balik wa anibu ila rabbikum. Bagaimana caranya kita itu untuk bisa keluar dari budaknya hawa nafsu? Ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. 3 hal inilah Pak yang disebut takwa. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu yang membahas tentang hakikat. Umpama saya bahas malam hari ini masih tutup sobo gak mari, gak selesai. Sebulan gak selesai. Sing penting cari wong Jawa lho ya. Kalem-kalem sing penting kelakon. Tak wene akeh ndak sampean gak muat bludrek nanti. Ngaji didik paham dilakoni, didik paham dilakoni, didik paham dilakoni. Amal nglakoni. Ini nanti dijalankan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jangan di sholat saja, di luar sholat harus sampai amal no, sampai lakoni ilmu sing nanti saya terangkan.
istiqomah terus menerus. Lah, untuk mendapatkan ilmu yang pertama ini Pak, yang paling penting, itu tidak ada di dalam hati siapapun, tidak ada kecuali guru akhirat kita. Di luar guru akhirat nggak ada ilmu itu. Sebab sumbernya ini dari Al-Quranul Qadim, bukan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim iku kulite, Al-Quranul Qadim iku isine. Untuk mencari isi ya kudu lewat kulit. Sampai tahu pelem? Pelem ya, pelem. Sampai pengen tahu, ingin mendapatkan daging sing sampean pangan, kulite kudu lewat kulit dulu toh, sampai kupas. Gus, kula niki tak pangan sak peloke sak kulite ya. Ya terserah. Terserah. Kula niki pernah ngasih monyet, Pak, gedang. Monyet lho kula, ngomong monyet. Iku dionceki ya monyet dhewe, tibake dimakan dagingnya mboten dipangan kulit. Dene apabila jenengan saman pangan sak kulite itu ya gak salah. Tapi cuman kalau saya boleh ngomong, pinter monyet timbang jenengan. Mboten napa-napa. Iku hak asasi kok, Pak, enggak asasi. Monggo wis Gus tak pangan sak kulite, mergake aku cek cepet warek ya. Ya sak kerso, enggak apa-apa, Pak. Ya muga-muga duduk kulite duren. Lah nek jatuh pada kulite duren masuk sampean kulite ya. Wis iki guyon Pak jaga sepaneng. Sampeyan tak tarik koyo ngene iki cek mboten terlalu panas sampeyan tak kene ngono. Pun ilmu amal istiqomah. Ilmu itu ada di dalam di dalam guru-guru kita akhirat. Selain guru akhirat nggak ada. Sebab ini akan membahas tentang rasa. Di sini gosok iki rek. Oh tisu. Oh. Ngapunten wal surap. Ayo sing tau mlebu kejawen tonton niki. Iki lho teko Al-Qur'anul Qadim yoan. Roh rasa cahaya urip. Iki jelas nyantol nek tahu belajar ilmu sejati, jelas nyantol dengan sistem sangkan paraning dumadi. Kalau kita ngambil ning Quran itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roh iki sebetulnya maksudnya adalah ruh. Di dalam diri ruh ada rasa atau iman. Di dalam iman itu ada cahaya, artinya makrifat, cahaya makrifat, nur makrifat. Terus urip iki maksudnya adalah Allah. Anda akan didatangkan Allah nur makrifat manakala ruh Anda ini harus berilmu. Beramal dengan istiqomah. Roh ini, di dalam roh ada rasa, rasa itu iman, iman itu akan nyun sewu, akan bangun manakala dibengok ambek ilmu, akhirnya sadar. Yuk tak kandani ya, apa dik? Hek pasar mangono arek cilik ditobruk sepeda. Asale yuk iki mau boten nonton iman percaya, berhubung dikabari akhirnya
jenengan tak kabari lewat ilmu. Pak nyun sewu, urip ning jero awak lan jaba jenengan iku Allah. Pak, Kanjeng Nabi iku dawuh, sing sapa wonge gelem mengikuti Rasulullah, tidak hanya syariat juga hakikatnya, dalam dirinya akan muncul iman yang ihsan. Iman yang ihsan tadi akhirnya percaya jenengan. Oke. Kemudian amal dilakukan. Cara yuk nanti yuk jare nangone pasar mangono arek kecelakaan tak moro Pak, nyatakno berarti jenengan ini adalah membuktikan ngamalke meraktekne dengan ilmu itu di tengah sholat atau di luar sholat, tujuannya untuk bertemu Allah. Allah akan mendatangkan sampai nur makrifat, nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hati seseorang yang sudah ada ilmu amal istiqomah. Dengan cahaya inilah jagate ati jenengan akan menjadi terang. Dengan terangi inilah nyatalah Allah. Nyun sewu, inilah jawaban mengapa tadi dimatikan Allah lampu. Dengan gelap itu sampai ketinggalan apa-apa mboten. Yang ada cuman gelap. Sampai bingung goleki HP, lampune dikakne. Lah ngoten nggih. Itu tadi. Jikalau hati kita tidak ada nur makrifat, cahaya makrifat Allah, Allah sampai kapanpun gelap ing mungguh atine wong kuwi. Di mata hati orang itu pasti gelap. Nek jenengan belum berlaku ilmu amal istiqomah, hati tetap gelap pada Allah karena cahaya makrifat belum menyala. Tetapi ketika lampunya dinyalakan lagi, maka teranglah, nyatalah apa yang di depan. Jenengan iki melaku sak melaku tidak akan nabrak cagak niki. Lah nek wis padang sampean kok sik nabrak berarti bedak. Lah wis ketok ngarep ana cagak ditabrak. Tapi yakin gak mungkin jenengan niku ketinggal ngarep ana cagak ditabrak. Aku yakin boten. Mbuh nek ning ngarep ana rondo teles. Guyon. Iku jari narek nom-nom ngoten. Pun inilah yang nanti akan menjawab bagaimana caranya ruh itu lepaskan diri dari belenggu nafsu sehingga jadi budaknya Allah Subhanahu. Nek wis kaya ngono Allah dawuh ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus Allah katakan, kamu sudah kujadikan sebagai kekasihku, maka ingatlah hanya kekasihkulah yang hidupnya tatmainnul qulub, hidupnya nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa takut bagaimana besok makan apa, nggak ada. Dalam apa? Semua sing ngelayani kita hanyalah Allah. Seperti anak kecil gak mikir meniku mangan apa, mboten mikir. Sing mikir ku pake mbek buke. Nek arek cilik ya udah, dia nggak nyambut gawe, ya makan datang sendiri karena dia masih fitrah, hatinya masih makrifat datang Allah. Kita pala wis brengosen ya, kita wis umur di atas 30, kita itu sering melalaikan Allah. Makanya ayo nek pancen daharane cocok sesuk ayo dibuka ngelmu itu. Dengan ilmu amal istiqomah itulah nanti akan menjadikan rohaniah kita itu akan keluar dari belenggu hawa nafsu, alias kita bebas dari penjaranya hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah.
Allah. Nek cocok sok diteruske, nek gak cocok wis dianggap ae angin liwat. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab, Pak. Biasa saya itu harus saya kasih tanya jawab, waktu untuk bertanya apa yang ku jelaskan tadi. Sebab menungso iki mboten sedaya paham, kadang ana sing gak paham, tekok. Monggo kula aturi.